masih ada nih yang pengen aku lakuin nih kayak gitu. Jadi bukan keinginan terakhir sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat CS? Yeay, 2022. Alhamdulillah kita sudah sampai di tahun ini. Ya Allah. Tapi tetap ya, suaranya ternyata masih sama. Jadi kemarin tuh sempet suaranya udah balik lagi. Terus habis itu sok-sokan minumnya langsung banyak, jadi keselak lagi. Habis keselak hilang lagi. Ya gitulah, nggak ngeluh sih, tapi cuma mau sharing aja. Jadi kalaupun misal yang aku ceritain itu hal-hal yang menyedihkan, yang aku ceritain itu hal-hal yang terkait dengan sakit, itu bukan berarti aku ngeluh, tapi emang mau sharing aja. Kalaupun nangis, ya udah, emang pengen nangis, kan itu mengekspresikan emosi, ya enggak. Dan menangis itu kalau menurutku ya, teorinya itu biar otak kita nggak kerendam air mata. Karena kalau otaknya kerendam air mata, kita nggak bisa mikir malah. Jadi mending ya udah, kalau nangis mah nangis aja gitu. Jadi kalaupun lihat aku tiap video nangis, ya diterima aja ya teman-teman. Oke. Hari ini mungkin belum lanjutin masalah kemo kali ya. Jadi hari ini aku mau ngomongin di 2022 ini. Sebenarnya di 2021 sama 2020 dan sebelum-sebelumnya memang cukup berat sih gitu. Jadi buat penyintas kanker, sebelum pandemi pun kabar duka itu selalu ada. Jadi kalau kita misal nih di satu komunitas, terus habis itu kita sudah deket, apalagi deket dengan teman-teman kita gitu kan, terus habis itu buka grup, kadang itu kabar duka sering banget keluar di sana. Dan di 2020 sama 2021 cukup banyak, bahkan teman yang sangat deket pun itu banyak banget. Bahkan kemarin pun yang menutup tahun 2021 juga teman yang selama ini berjuang bareng, misal kita bisa bilangnya itu seangkatan sama kita pas lagi diagnosanya, pas lagi kita bareng berobatnya, itu banyak sekali yang sudah mendahului gitu. Kita sih selalu bilang kalau sembuh sempurna. Semoga mereka semua husnul khotimah dan sama-sama kita jadi saksi perjuangannya seperti apa. Jadi semoga semua rasa sakitnya, semoga semua yang dirasakan dan perjuangannya itu menjadi penggugur dosanya. Makanya dari kemarin juga aku mau bikin video itu rada entar dulu deh gitu. Karena memang di akhir tahun aja itu ada terhitung mungkin 4 sahabat yang memang gak ada gitu. Jadi lumayan rada gitu sih. Ya mungkin kalau penyintas kanker sama lah yang dirasakan. Biasanya kalau pas sharing sama teman-teman tuh selalu bilang, ya kalau pas lagi ada temen sesama survivor ada yang meninggal, itu kita pasti mikirnya, apakah aku akan berakhir seperti itu gitu. Jadi mungkin pertanyaan itu sama. Bukan berarti pesimis ya, enggak. Pertanyaan itu enggak pesimis, tapi maksudnya logis plus menyiapkan diri kita bahwa bisa jadi suatu saat seperti itu. Walaupun aku tahu dan itu menjadi doaku, dan itu juga doa dari teman-teman semuanya, bahwa sakit ini diterima, berobat setiap hari diterima, harus melewati segala treatment yang seperti itu diterima. Tapi berdoa banget jangan sampai ada masa-masa yang bikin orang-orang tercinta kita, keluarga kita itu
kita membebani, kita jadi harus diurusin, jadi ngerepotin. Itu tuh semoga momen itu nggak ada gitu. Kalaupun ada, semoga itu nggak lama gitu. Jadi itu mungkin doa seluruh teman-teman survivor ya gitu. Karena memang biasanya kalau pas lagi sharing nih ketemu sama teman-teman juga kita bilangnya ya gitulah, selama kita masih bisa berobat sendiri, kita semangat, ya udah kita semangat berangkat gitu. Tapi ya itu, dan kita ikhlas untuk melakukan itu, walaupun ke dokter 1 bulan harus berkali-kali pun kita terima gitu. Yang penting kita masih bisa berangkat sendiri, jangan sampai ngerepotin orang lain, karena kan support sistem kita kan juga harus mensupport yang lain gitu. Jangan sampai udahlah kita sakit, udahlah support sistem kita nanti gak bisa ngapa-ngapain karena ngurusin kita gitu. Pasti ya aku yakin sih doa teman-teman survivor nggak jauh beda denganku gitu. Jadi buat semua teman-teman yang masih berjuang sampai sekarang, walaupun mungkin banyak sekali sahabat-sahabat survivor kita yang mungkin satu angkatan dengan kita sakitnya, terus tiap hari bareng ke rumah sakit bareng sama kita, sudah mendahului kita, ya tetap itu hanya sebagai pengingat kita dan sebagai kenangan indah kita buat mencari inspirasi dari mereka, karena mereka inspirator yang sangat oke banget dengan perjuangannya. Bahkan banyak sekali teman-teman survivor ini yang dia tidak hanya berjuang dengan penyakitnya, tapi berjuang dengan kehidupan pribadinya juga. Dan itu kuat gitu. Bahkan ada yang mungkin single mom dengan anak yang masih kecil-kecil gitu, dan menurutku mereka semuanya keren, mereka semuanya hebat. Jadi semoga Allah membalas dengan tempat terbaik di sisinya, tempat indah di sisinya, sudah dengan tidak merasakan sakit, sudah dengan digugurkan dosa-dosanya dengan segala penyakit dan ujian yang diterima. Semoga tempat terindah selalu buat mereka gitu. Oke. Nah, sebenarnya sih di video kali ini ya mungkin belum mau ngomongin kemo dulu. Jadi masih di 2022 dengan kondisiku yang aku juga bilang di 2020 awal itu kan aku metas tulang belakang. Itu berarti stadium 4 gitu kan. Terus kalau orang bilang kanker stadium 4 itu kan katanya udah yang mentok lah, yang terminal lah, bahasanya kayak gitu, yang udah finish, dah apalah yang kayak gitu. Jadi ya tahu diri aja sih kalau udah stadium 4 gitu. Dan memang kondisi ya untuk beberapa hari ini kondisiku aku merasa nggak baik-baik saja gitu. Tapi bukan berarti yang gimana-gimana ya, tapi emang badanku rasanya nggak enak, terus udah gitu punggungnya juga berasa sakit gitu. Jadi kemarin tuh sempet pas lagi kondisi nggak oke, kondisi fisik nggak oke, kondisi jiwa nggak oke, dengan kehilangan beberapa teman dan sebagainya, kayak muncul impian-impian yang memang apa ya, bukan mimpi loh ya, tapi impian yang masih pengen harus dikejar nih, harus buru-buru dilaksanakan nih, yang kayak gitu. Jadi ada impian terbesarku yang memang mungkin teman-teman mungkin sedikit banyak dapat dari video-video sebelumnya. Kalau aku tuh suka jalan, suka traveling gitu kan. Terus udah gitu juga suka edukasi, suka ngasih, suka sharing. Jadi memang pengen banget ada momen di hidupku untuk bisa melakukan itu. Jadi pengen banget melakukan ekspedisi, edukasi, keliling, ya sebisanya kita gitu. Keliling aja untuk bisa sharing, untuk bisa berbagi sama anak-anak mungkin, sama entah itu mungkin ngasih edukasi terkait dengan deteksi dini, atau mungkin sesuai dengan yang memang selama ini aku lakukan di sekolah-sekolah atau di anak-anak kayak gitu. Jadi pengen melakukan itu tapi keliling gitu. Dan sempat ngomong sama suami, dan alhamdulillah suami sangat support banget. Apalagi dengan yang aku bilang tadi, kalau ngomong stadium 4 kan orang-orang udah kayak hopeless ya, udah stadium 4 itu. Sebenarnya aku bukan hopeless atau pesimis, tapi lebih kepada
aku pengen melakukan ini, mumpung aku masih dikasih waktu gitu. Jadi bisa jadi memang Allah ngasih aku waktu itu ya buat aku manfaatkan gitu. Dimanfaatkan buat apa? Ya buat ini gitu. Jadi ya mungkin setelah ini selain aku sharing terkait dengan edukasi atau sharing terkait dengan apa? Terkait dengan kanker dan sebagainya, atau aku curhat terkait dengan yang sudah aku melewati kanker ini, ya mungkin aku bakal sharing juga terkait dengan traveling, terkait dengan aku edukasi juga gitu, dan gambarannya seperti apa gitu, karena memang hal itu yang paling aku pengenin. Sedikit cerita bahwa dulu pas lagi kuliah aku tuh pengen ikut gabung sebelum ada Indonesia Mengajar, itu pengen ikut gabung di Sekolah Rimba, pengen ikut gabung di Sekolah Rimba yang punyanya Kak Butet Manurung, pengen ke pedalaman untuk bisa mengajar anak di pelosok, dan itu tidak terwujud karena satu dan lain hal, tapi aku tidak menyesali itu, karena kalau misal aku memaksakan untuk melakukan itu, mungkin aku nggak punya waktu untuk bisa merawat mama di waktu terakhirnya mama. Jadi ya nggak apa-apa, mungkin emang waktunya pas saat itu Allah belum ngasih jalan ke situ biar aku bisa ngerawat mama. Karena kalau aku udah jalan ke jauh, maksudnya udah yang nekat ke pelosok, mungkin aku nggak punya waktu untuk, atau nggak punya peluang untuk bisa mendampingi mama di sisa waktu terakhirnya gitu. Jadi tidak menyesali, bahkan bersyukur banget kenapa aku dulu tidak memaksakan egoku gitu kan. Tapi tetap aja di sini tuh masih berasa kayak masih ada nih yang pengen aku lakuin nih kayak gitu. Jadi bukan keinginan terakhir sih, karena kadang kalau pas cerita udah kayak keinginan terakhir aja sih gitu. Sebenarnya bukan keinginan terakhir, tapi lebih kepada ini pengen aku lakuin karena Allah masih ngasih aku waktu, dan bisa jadi ini jadi motivasiku untuk tetap berjuang, untuk tetap bertahan. Ya itu harus aku lakukan gitu. Jadi ya dengan segala kondisi, keterbatasan kondisiku, keterbatasan segala hal, ya mungkin sedikit demi sedikit akan mulai aku coba lakukan dengan disupport suami. Dan semoga itu menjadi salah satu booster energi positif sehingga aku masih tetap semangat dengan segala yang aku rasakan gitu, dengan segala yang memang harus dihadapi gitu. Jadi mohon banget sama teman-teman doa untuk di tahun 2022 ini aku bisa mewujudkan itu, kami bisa mewujudkan itu, dan kami masih diberikan umur yang bisa bermanfaat, umur yang tidak sia-sia gitu kan, karena memang berasa banget kalau ya apa ya itu dengan kondisi seperti ini, dengan teman-teman yang sudah banyak yang mendahului gitu kan, ya perasaan itu pasti ada gitu, tapi lebih kepada pengen segera wujudin gitu, jangan sampai terlambat, jangan sampai gimana gitu. Jadi ya udahlah secepatnya, semoga bisa terlaksana, semoga bisa terwujud, dan aku pun masih mampu untuk melakukan itu. Aku masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan semangat, dan semoga Allah masih ngasih waktu dan umur untuk bisa melakukan hal yang bermanfaat kayak gitu. Jadi walaupun udah stadium 4, nggak ada salahnya dong punya mimpi, ya nggak? Punya impian nggak ada salahnya dong gitu. Bukan berarti orang yang sehat aja dong yang bisa punya impian gitu. Walaupun pasien kanker stadium 4 pun juga masih boleh dong punya impian, ya nggak? Jadi mohon doanya banget, dan selain doa buatku juga buat teman-teman semuanya, dan khususnya survivor, tetap semangat apapun kondisinya. Walaupun mungkin udah dibilang stadium terminal, udah dibilang stadium akhir, udah dibilang udah mentok nih yang kayak gitu, gak ada salahnya kok punya mimpi, gak ada salahnya kok punya impian. Impian gak perlu yang besar, bahkan impian bisa mendampingi orang tersayang kita aja itu udah cukup. Bahkan impian bisa tetap berjuang biar kita bisa melihat anak kita
lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, itu udah cukup. Atau pengen dampingin orang tersayang kita melewati masa bahagianya, itu juga sudah sangat cukup gitu. Jadi nggak perlu mimpi yang besar, tapi tetap nyalakan impian di dalam diri kita, biar kita semangat di saat kita kehilangan harapan atau mungkin merasa bahwa udahlah ini yang kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua, tetap semangat, tetap semangat gitu. Oke, kayaknya sampai situ aja video untuk pembukaan 2022 ini. Walaupun nangis nggak apa-apa ya, karena memang sudah hobi nangis. Biar apa? Biar otaknya nggak tenggelam. Kalau otaknya tenggelam ntar nggak bisa mikir, makanya dikeluarin lewat air mata gitu. Oke? Jadi nangis itu bukan berarti kita lemah, tapi nangis itu adalah cara kita untuk berhenti, beristirahat, biar kita bisa jalan lagi. Asik. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Hari ini backgroundnya seru kan, walaupun nanti suaranya juga akan ada wus karena angin dari tadi lewat gitu. Jadi nggak masalah ya gitu. Semoga sih nanti ngeditnya bisa oke suaranya. Oke, terima kasih teman-teman hari ini, dan tetap semangat, tetap berjuang untuk sehat dan berjuang untuk bahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.